Pemirsa, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX dengan session closing, dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 di 391 di 5201, dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Al-Fatih yang merupakan VP Samuel Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Al-Fatih, apa kabar Pak? Kabar baik Pak. Terima kasih Pak Al-Fatih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Dan lagi-lagi kabar kurang baik nih Pak, bagi indeks harga saham gabungan tertekan cukup dalam, minus di 1,89% dan sudah menembus di bawah level 6.200-an, 6.140.171, dan dominannya indeks harga saham gabungan lebih cenderung bergerak di zona merah. Bagaimana analisis Anda pelemahan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini? Iya, setelah indeks kita itu mencoba menembus angka 6.500 ya waktu itu, dan kemudian terjadi tekanan jual, memang dengan kenaikan sejak Maret yang lalu ya, dari 4.000 dan mencapai 6.500, itu memang sangat-sangat rentan ya terhadap aksi jual gitu ya. Dan kebetulan juga di dekat-dekat sini ada garis resistance ya, terbentuk dari pola-pola perdagangan sejak tahun 2018. Ya, jadi memang sangat rentan ya terhadap koreksi. Nah, kalau kita lihat juga kebetulan hari ini regional juga mengalami tekanan jual ya, dan tekanan jualnya ini juga bergerak antara 0, sekian sampai dengan 2,5 gitu ya di Hong Kong ya terutama. Itu sebenarnya berita yang berulang-ulang ya, karena kondisinya belum selesai, yaitu masalah COVID ya. Kita lihat bagaimana Hong Kong yang selama ini belum ada berita lockdown, mereka mulai melockdown diri gitu ya. Jadi memang faktor ini jadi perhatian, dan Hong Kong adalah juga pusat ekonomi regional ya. Baik. Pak Al-Fatih, sudah ada telepon yang masuk, Pak. Kita akan coba sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Dengan Pak Hendrik Kellen dari Manado. Baik, Pak Hendrik Kellen, apa kabar Pak? Sehat-sehat selalu ya. Baik. ISG ya. lagi tertekan cukup dalam ya Pak? Iya, tertekan cukup dalam, dan saya pengen tanya ini, Pak Samuel, selamat sore Pak Samuel. Pak Al-Fatih, Pak, dari Samuel Sekuritas. Oh, Pak Al-Fatih, sorry. Oke, baik. Dari Samuel Sekuritas, ya. Untuk pas kita hari ini rupanya ARB ya Pak ya? Iya. Kira-kira saya belum punya tuas kita tuh untuk mau entry level ya Pak? Levelnya berapa itu, support dan resistennya? Oke. Yang terdekat. Baik, itu saja Pak Hendrik? Ya, cukup. Baik, terima kasih Pak Hendrik Kellen di Manado, cukup jauh waskita. Hari ini koreksi dalam, apakah momentum ini bisa dimanfaatkan untuk entry atau masuk, kemudian level menarik yang bisa diperhatikan. Tapi kita hold dulu untuk Pak Hendrik, minta bersabar. Pak Al-Fatih melanjutkan perbincangan tadi dengan koreksi dalam yang terjadi pada perdagangan hari ini. Apakah ini masih koreksi yang wajar Pak? Ataupun dari sisi support yang harus diwaspadai? Iya, ada satu gap ya di tanggal 7 dan 8 Januari gitu ya, sebagai batas support ya, tetapi ternyata hari ini pun sudah terlampaui ya, karena waktu itu gapnya ada di 6158 ya, kita kan sekarang 6140, sehingga kalau indeks tidak berhasil rebound ya besok gitu ya, nah ini kemungkinan akan melanjutkan penurunan. Reboundnya itu pun harus bisa mampu di atas 6240 gitu ya, untuk bisa mengurangi tekanan jual yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini. Support ada di sekitar di bawah 6.000 ya, psikologis 6.000, yang kuat mungkin sekitar 5850 gitu ya. Baik. Support di 6.000 dan 5850 yang bisa diperhatikan untuk indeks harga gabungan. Yang menarik adalah tampaknya tidak semua investor dalam keadaan panik ini. Tadi juga ada Pak Hendrik tampaknya lebih berpikiran jernih, lebih berpikiran bijaksana dengan justru memanfaatkan momentum dari koreksi yang terjadi. Tadi ada waskita dari Pak Hendrik Kellen di Manado, hari ini mengalami koreksi cukup dalam, Pak Al-Fatih, atau reject bawah sepertinya.
ini 6,94% dan ditutup di level 14,75. Dengan memanfaatkan koreksi dalam terjadi proses dari pelaksanaan infrastruktur ke depan, kemudian dibentuknya SWF oleh pemerintah. Anda sudah rekomendasikan masuk tidak kepada waskita dengan memanfaatkan koreksi yang terjadi di penutupan sesi kedua hari ini? Kalau saya sih menganjurkan kalau mau save gitu ya, itu di bawah 1.400 gitu ya. Kalau kita lihat pergerakan sejak September yang lalu, itu angka psikologisnya ada di sekitar 1.200 ya. Jadi antara 1.200 1.400 itu mungkin tempat yang cukup baik ya untuk memulai pembelian untuk waskita. Tunggu koreksi lebih dalam lagi begitu Pak, ketika esok hari sesi pertama dibuka tekanan terus berlanjut dan rentang support yang disentuh ketika esok hari baru ambil posisi Pak Hendrik Kalen di mana? Ya. Baik, Pak Hendrik Kalen di Manado untuk waskita, rentang support yang bisa diperhatikan ketika ingin ambil posisi kepada waskita yang hari ini mengalami koreksi cukup dalam di 1.200 sampai dengan 1.400 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif dan juga telepon interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda. Tidak hanya waskita Pak Al-Fatih, beberapa saham lainnya juga mengalami tekanan yang cukup dalam di sepanjang perdagangan hari ini. Tapi ada satu saham yang justru berlawanan arah di tengah tekanan terhadap indeks harga saham gabungan dari perbankan Big Cap. BMRI justru hari ini ditutup di zona hijau Pak, menguat di atas 1%. Analisis Anda untuk BMRI? Ya, Mandiri ini memang kemarin itu di sekitar 7.000 itu support yang relatif kuat ya, dan kemudian rebound. Nah, saat ini resistance ada di sekitar 7425 sampai dengan 7650 ya. Jadi kalau saya sih masih melihat kondisi sektor perbankan yang hari ini juga mengalami tekanan jual yang berat, maka saya cenderung melihat ini masih konsolidasi ya gitu ya, bawahnya di 7.050, atasnya itu di sekitar 7.600 ya. Jadi itu trading range-nya gitu ya untuk Bank Mandiri. Meskipun kalau untuk long term-nya dia masih uptrend ya, belum mengakhiri uptrend-nya, dan long term-nya itu ada resistance di angka 8.000-an. Ketika sesi pertama dibuka esok hari, Pak Al-Fatih, apakah BMRI cukup rawan profit taking, Pak? Ya, resistance terdekat itu di sekitar 7425 ya. Jadi harga tertinggi tadi itu termasuk resistance terdekat ya. Jadi memang kalau itu bisa dilampaui, maka ada potensi ke arah 76 tadi ya. Baik, dari perbankan Big Cap ada BMRI di tengah tekanan indeks harga saham gabungan. Di penutupan sesi kedua hari ini BMRI justru ditutup di zona hijau, menguat di atas 1%, supportnya di 7.050, resistennya ada di 7.600. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp interaktif kami, Pak Al-Fatih. Kita akan coba bahas. Yang pertama ada Oki dari Depok ini, Pak. PPRO sudah ambil posisi di level 99 di hold. Rekomendasinya seperti apa? Saham apa? PPRO Pak, PP Properti di 99 Pak Al-Fatih. Oke. Ya, ini ada potensi ya kalau saya lihat dari pola yang terjadi ya sejak terjadi 120 ya puncaknya waktu itu sekitar 120. Nah ini penurunan mungkin bisa mengarah ke angka-angka 76 sampai dengan 72 ya. Ya. Kalaupun naik ini resistance dekatnya di sekitar 84. Jadi kalau sempat dia naik sana terus nggak kuat ya jual aja ya. Tapi saya cenderung sih ini posisi jual ya, karena dia akan mendekati angka-angka 69 ya. Tadi kan harga belinya di 69 ya. Di 99 Pak. Oh, 99. Di level atas sepertinya. Nah, kalau di 99 ini kalaupun rebound kuat ya itu untuk naik di atas 91 agak sulit ya. Hari ini intraday tradingnya level tertinggi di 88 Pak Al-Fatih. Iya itu. Jadi kalaupun nanti ada kenaikan 2-3 hari gitu ya misalnya, naik di atas 90 atau 91 agak sulit ya untuk PPRO. Jadi memang ini kondisinya cenderung turun sih saat ini dengan target teoritis itu mendekati 70.
Baik, apakah ketika mengalami penguatan hampir mendekati level 90-an ini bisa langsung dijual saja, Pak? Ya, kalau pertimbangan saya sih begitu ya, karena Oke, kondisinya saat ini seperti itu. baik. Kemudian kita akan coba sapa Bapak Abdul Ghafur yang ada di Cirebon. Tampaknya masih dari properti ini, Pak Al-Fatih, ada LPKR sudah punya barang di average di 214. Apakah masih direkomendasikan averaging down tidak untuk LPKR? Trennya sudah turun ya dari Desember kemarin gitu ya. Dan ini sekarang sudah di angka psikologis ya, di sekitar 180, 195 ya. Jadi ini udah di daerah-daerah support area gitu ya. Kalau misalnya dia naik di atas 197 dan nggak kuat ya, maka dia kemungkinan turun lagi ya. Nah, support berikutnya yang kuat itu di sekitar 170. Jadi kalau menurut saya kalau benar-benar mau di average sih tunggu aja di bawah 170 gitu ya. Kalau ingin averaging down ya, Pak? Nah, Tunggu level lebih di bawah lagi di 170 begitu, Pak Al-Fatih? iya di bawah 170, Baik. jadi nggak usah buru-buru gitu ya. Oke. Kita akan coba sapa penelpon lagi, Pak Al-Fatih. Halo, dengan siapa di mana? Selamat sore Pak, Giantoro Bandung Pak. Baik, silakan Pak Giantoro. Selamat sore Pak Al-Fatih. Saya Selamat mohon sore. analisa untuk saham Antam sama BBKP. Saya Ya. Antam punya di 2.220 Pak. Oke. Boleh masuk lagi nggak Pak ini Pak? Mhm. Iya, udah cukup itu Pak. Terima kasih Pak. BPKP sudah ambil posisi atau belum, Belum, Pak? belum Pak. Entry level ya, Pak? Iya, entry level. Baik, terima kasih Pak Ya, Giantoro yang makasih. ada Selamat di sore. Bandung, ada Antam, kemudian juga ada BPKP. Tapi kita akan jawab pertanyaan dulu di WhatsApp interaktif. Kita akan coba sapa Bapak Dahlan di Cimahi ini. Mau tanya saham Pegas akan turun ke berapa? Sudah punya di 1.700, Pak Al-Fatih. Analisis Anda untuk Pegas, Pak? Oke, bekas ini pas di daerah support kuat jadi sekitar 1.520 sampai dengan 1.490 ya. Dan ini kalau tembus level-level ini menjadi pola double top ya. Dan puncaknya di Desember dan kemudian di sekitar 15 Januari ya. Nah, kalau betul terjadi ini double top tembus support tadi, maka targetnya ke 1350 gitu ya. Jadi ya nanti tinggal disesuaikan aja strateginya seperti apa gitu ya. Nah, kalau kemudian ada rebound, itu perhatikan di 1.600 apakah dia mampu nggak tembus di atas 1.600 gitu. Kalau nggak kuat, sebaiknya keluar. Baik, Pak Dahlan di Cimahi untuk Pegas. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Giantoro di Bandung untuk Antam, Pak Al-Fatih, 2.250 meskipun koreksi dalam, tampaknya masih dalam posisi profit ini, Pak. Ya, ini kalau dari pola transaksi 2 hari ini cenderungnya sih turun ya. Dan support terdekatnya itu ada di 2525 ya, atau 2520 gitu ya. Jadi, kemungkinan besar akan mencapai ke sana. Nah, nanti tergantung nih apakah 2525 ini tembus. Sebab kalau ini tembus, ini menjadi pola double top gitu ya, dengan kemungkinan penurunan ke arah 2.200 sampai dengan 2.050 gitu ya. Ya. Jadi harus dijaga itu resikonya. Bisa diulang, Pak, di level berapa tadi, Pak Al-Fatih? Ya, jadi kemungkinannya turun menuju support terdekat itu di sekitar 2525 gitu ya. Dan Oke. kalau ini tembus, target terdekatnya itu di 2160 sampai dengan 2000 ya. Posisi Pak Giantoro masih profit nih, Pak, dengan level pelemahan yang terjadi cukup signifikan di sesi kedua hari ini. Anda rekomendasikan untuk keluar terlebih dahulu atau di hold saja? Yang kemungkinan besar ini akan turun ya. Jadi mungkin pagi-pagi dijual dulu, nanti Baik. dilihat situasinya gimana. Apakah di 2525 bertahan dan rebound lagi atau tidak gitu ya. Oke, baik. Lebih rekomendasikan saya terlebih dahulu Pak Giantoro ketika sesi pertama dibuka esok hari, kemudian kalau koreksi kemudian bisa ambil kembali di level bawah. Begitu Pak Al-Fatih ya? Iya, betul Baik. kira-kira. BBKP, Pak, entry level. Anda rekomendasikan tidak? Masih dari Pak Giantoro yang ada di Bandung. Ya, kalau mau masuk ini di bawah 475 ya, 470 ya, di bawah 470.
Itu kemudian berikutnya di sekitar 430. Jadi antara 470 430 itu mungkin range kalau akan melakukan pembelian untuk BBKP gitu ya. Jadi karena trennya sentimen market lagi turun, mungkin pembeliannya ini harus bertahap ya, jangan langsung besar gitu ya. Ya. Baik, dari Pak Giantoro yang ada di Bandung, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Kita akan coba sapa Baus di Korea Selatan. Ini pemirsa setia Idea Channel di live streaming ini, Pak Al-Fatih. UAS kita sudah punya di 2000. Tadi juga sudah ditanyakan oleh Pak Henry Kellen, tapi kondisinya berbeda, Pak. Yang tadi baru ingin masuk dan ini nyangkut di level 2000-an, Pak Al-Fatih. Ya, kalau saya lihat tadi support kuat itu di sekitar 1.200 ya, yang ke support sebelumnya ada di sekitar 1350, sedangkan resistance ada di 1620 dengan tendensi cenderung untuk turun ya, dibandingkan untuk naik. Direkomendasikan averaging down tidak, Pak? Kalau mau nanti ya di bawah 1.300. Oke, di bawah level 1.300 untuk meminimalkan risiko dan kerugian terjadi untuk Baus yang ada di Korea Selatan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selanjutnya kita akan coba sapa ini Pak Rudi dari Tangerang Selatan. Terima kasih Pak Rudi sudah berpartisipasi. WSBP support dan resistennya dalam jangka pendek sudah ambil posisi di 330. Ya, WSBP ini kalau saya lihat cenderung turun ya, dan support kuat, support itu ada di sekitar angka yang terdekat ya, terdekat tuh tadi ya di 260 ya, tadi itu udah dekat-dekat support ya, makanya agak sedikit rebound. Tapi kalau ini jebol juga, maka area supportnya itu ada di sekitar 240 sampai dengan 220. Baik, Pak Rudi di Tangerang Selatan. Untuk keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Akan jeda terlebih dahulu Pak Al-Fatih, nanti kita akan lanjutkan, nanti kita akan saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan kita masih menjawab pertanyaan di WhatsApp interaktif, dan juga kita masih mengundang partisipasi dari pemirsa Idea Channel untuk bergabung di telepon interaktif. Dan pemirsa telah bersama kami, Idea Closing akan segera kembali sesaat lagi.